Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Fitriana Sari dengan NIM 2019-01-02-012 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis manajemen audit. Manfaat audit manajemen. Yang pertama, mengevaluasi tujuan kebijakan, sasaran, peraturan, prosedur dari struktur organisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Kedua, mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Ketiga, secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan unit organisasi tertentu. Keempat, menilai efisiensi, efektivitas, dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Keenam, menilai atau meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Selanjutnya, ada jenis audit manajemen. Ernst dan Lebecki tahun 2000 mengelompokkan manajemen audit menjadi tiga jenis. Yang pertama, functional audit, kedua, organizational audit, yang ketiga, special assignment. Functional audit. Fungsi adalah alat untuk mengkategorikan aktivitas usaha, seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Terdapat banyak cara yang berbeda untuk mengkategorisasi dan membagi fungsi-fungsi menjadi subsistem yang lebih kecil. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh auditor. Staf auditor tertentu dalam bagian manajemen audit dapat mengembangkan keahlian dalam area, seperti rekayasa produksi. Mereka dapat lebih efisien menghabiskan semua waktu mereka dalam memeriksa area tersebut. Selanjutnya, organisasional audit. Organisasional audit adalah sebuah organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Penekanan dalam organisasional audit adalah seberapa efektif dan efisien fungsi-fungsi tersebut berinteraksi. Perencanaan organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada sangat penting dalam tipe audit ini. Selanjutnya, special assignment. Dalam operational auditing, special assignment biasa muncul karena permintaan manajemen. Jenis audit tipe ini cukup luas. Sebagai contoh, menentukan penyebab tidak efektif sistem IT, investigasi terhadap kemungkinan ada fraud dalam sebuah divisi, dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Selanjutnya ada jenis audit. Menurut Sayle tahun 1988, manajemen audit dikelompokkan menjadi tiga jenis sesuai dengan keragaman departemen mereka dan ruang lingkup sebagai berikut. Yang pertama, internal audit. Manajemen audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem prosedur-prosedur atau fasilitas-fasilitas. Auditor yang mengerjakan dapat dari perusahaan mereka sendiri yang disebut internal auditor atau dari luar perusahaan, external auditor. Internal audit merupakan teknik di mana manajemen dapat merasakan masalah mereka sendiri dan menilai kinerja organisasi, kebutuhan, titik kekuatan, dan kelemahannya. Yang kedua, external audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok. Auditor dapat dari auditor internal maupun auditor eksternal. Manajemen audit dikerjakan untuk menilai status kontrak atau perjanjian yang dibuat perusahaan pemasok atau subpemasok untuk menentukan keadaan perusahaan atas barang yang akan diterima sesuai dengan yang dibayarkannya. Yang ketiga, extrinsic audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan-perusahaan pemasok dan subpemasok. Selanjutnya, ada karakteristik audit manajemen. Tujuan pemeriksaan manajemen adalah membantu semua peringkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta rekomendasi kepada manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi. Independensi. Agar manfaat pemeriksaan manajemen dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit manajemen perlu digunakan pendekatan yang sistematis dan metode-metode yang konsisten. Kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dan dievaluasi. Bukti pemeriksaan. Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan serta rekomendasi yang dibuatnya. Laporan dan rekomendasi. Dalam audit manajemen,
Laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, dan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Selanjutnya, prinsip dasar audit manajemen. Menurut IBK Bayangkara tahun 2008, dalam bukunya yang berjudul Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi, menyebutkan 7 prinsip dasar yaitu, yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mempunyai peluang untuk diperbaiki. Kedua, prasyarat penilaian terhadap penilaian objek audit. Ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Keenam, pelanggaran hukum. Ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangan. Yang kedelapan, yang melakukan audit manajemen. Selanjutnya, pihak yang melakukan audit manajemen. Yang pertama, internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut kecil dibanding dengan menggunakan jasa pihak lain. Internal auditor yang bekerja untuk perusahaan tertentu tentunya akan berusaha mengembangkan kemampuannya dalam rangka kemajuan perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah dapat juga diminta untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan dan audit manajemen. Yang ketiga, akuntan publik. Perusahaan juga bisa menunjuk sebuah kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Biasanya, penugasan ini terjadi hanya kalau perusahaan tidak mempunyai staf internal audit atau staf internal audit kurang keahliannya dalam area tertentu. Selanjutnya, ada fraud auditor. Yang pertama, auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Kedua, dalam hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Ketiga, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Keempat, dalam pekerjaan di lapangannya, auditor mempunyai pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Kelima, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Keenam, auditor harus memiliki bukti yang kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.